Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifta Miftahul Eman dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 3E dengan NIM 2015-2018-8. Di sini saya akan menjelaskan materi teknik keterampilan konseling tentang open question, closed question, refleksi, dan teknik eksplorasi. Materi ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS teknik keterampilan konseling. Selamat menyaksikan. Apa sih open question itu? Open question merupakan teknik yang digunakan untuk memancing klien agar bersedia mengungkapkan perasaan, pengalaman, dan pemikirannya, sehingga dapat digunakan sebagai teknik pertanyaan terbuka. Apa tujuan dari open question? Yaitu untuk menggali lebih dalam tentang sebuah permasalahan, sehingga nanti konselor dapat mengetahui inti atau akar permasalahan yang dialami oleh seorang konseling. Contoh dari open question yang pertama, apakah Anda merasa ada sesuatu yang ingin kita bicarakan? Yang kedua, bagaimana perasaan Anda mengenai permasalahan tersebut? Yang ketiga, adakah sesuatu yang Anda ingin bicarakan? Yang keempat, dapatkah Anda menceritakan sesuatu yang sedang Anda alami? Apa sih closed question itu? Dalam proses konseling, tidak selamanya harus menggunakan pertanyaan terbuka. Dalam beberapa hal tertentu, dapat juga seorang konselor menggunakan pertanyaan tertutup dalam proses konseling, sehingga seorang konseling hanya harus menjawab pertanyaan dengan kata iya atau tidak, atau dengan kata-kata yang singkat. Apa tujuan dari closed question? Yaitu untuk mengumpulkan informasi, untuk menjernihkan atau memperjelas sesuatu, untuk menghentikan pembicaraan klien yang melantur atau menyimpang jauh dari topik pembahasan. Contoh dialog dari closed question. Klien berbicara, saya sudah berusaha semaksimal mungkin menjadi anak yang berbakti terhadap orang tua. Konselor bertanya, apakah Anda sudah berusaha semaksimal mungkin? Klien menjawab, sudah. Konselor bertanya, apakah Anda yakin? Klien menjawab, yakin. Apa sih refleksi itu? Refleksi adalah teknik konseling untuk menangkap perasaan, pikiran, dan pengalaman konseli, kemudian memantulkan kembali kepada konseli tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman sebagai hasil pengamatan guru BK atau konselor terhadap perilaku verbal dan nonverbalnya. Apa tujuan dari refleksi? Tujuan keterampilan merefleksi adalah agar guru BK atau konselor dapat merespons secara tepat dan akurat perasaan, pikiran, dan pengalaman dalam pernyataan konseli. Refleksi terbagi menjadi 3. Yang pertama, refleksi perasaan, yaitu keterampilan atau teknik untuk dapat menangkap perasaan konseli sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal konseli, kemudian memantulkan perasaan tersebut kepada konseli. Contoh, konseli, guru itu sialan, saya membencinya, saya tidak akan mengikuti pelajarannya. Konselor, tampaknya komentar yang diberikan guru pada Sasi membuat Sasi tersinggung dan marah. Yang kedua, refleksi pikiran, yaitu teknik untuk menangkap ide, pikiran, dan pendapat konseli sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal konseli, kemudian memantulkannya pada konseli. Contoh, konseli, saya tidak mengerti apa yang ayah inginkan saya lakukan. Konselor, apakah Ananda berpikir ayah Ananda meminta Ananda melakukan sesuatu yang tidak mungkin Ananda penuhi? Yang ketiga, refleksi pengalaman, yaitu teknik untuk menangkap pengalaman-pengalaman konseli sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal konseli, kemudian memantulkannya pada konseli. Contoh, konseli, saya sangat terkejut dan tidak menyangka akan dimarahi Pak Amri di depan kelas. Biasanya Pak Amri senang humor. Konselor, selama ini respon Pak Amri terbuka terhadap tindakan-tindakan peserta didik atau konseli, sehingga Nanda tidak menyadari kalau tindakan yang dilakukan mungkin melewati batas dalam pandangan Pak Amri. Apa sih teknik eksplorasi itu? Teknik untuk menggali perasaan, pikiran, dan pengalaman pribadi. Teknik ini penting karena kebanyakan konseling menyimpan rahasia batin, menutup diri, atau tidak mampu mengemukakan pendapatnya dengan terus terang. Teknik eksplorasi memungkinkan konseling bebas berbicara tanpa rasa takut, tertekan, atau terancam. Teknik eksplorasi terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, eksplorasi perasaan. Contohnya, konselor, saya memahami perasaan cemas Ananda, tetapi alangkah baiknya jika dapat mengungkapkan perasaan itu dengan lebih rinci. Yang kedua, eksplorasi pengalaman. Contohnya, konselor, saya terkesan dengan pengalaman yang Ananda lalui, namun saya ingin mengetahui lebih jauh pengalaman Ananda tersebut dan pengaruhnya terhadap pendidikan Ananda.
Yang ketiga, eksplorasi pikiran. Contohnya, konselor, saya kira pendapat Ananda mengenai hal itu baik sekali. Dapatkah Ananda menguraikannya lebih lanjut?